Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6E. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan, jauhkan dari segala macam penyakit, dan tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, kita alangkah baiknya sama-sama berdoa supaya apa yang kita niatkan, apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yuk kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia tema 7 menggali isi teks pidato. Tentu kalian sudah tahu atau sudah pernah mendengar atau melihat orang berpidato. Nah, pidato, kamu pasti pernah menyaksikan seseorang berpidato di televisi. Pidato biasanya dilakukan di depan orang banyak sambil memegang mikrofon. Siapa di sini yang kira-kira yang berani mau menyampaikan pidato, ya? Nanti kalian juga berusaha untuk belajar untuk cara berpidato, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pidato? Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran atau informasi tentang suatu hal kepada orang banyak. Apa saja tujuan berpidato? Nah, yang pertama mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan. Memberikan suatu pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, memberikan hiburan melalui ucapan saat berpidato. Saat melakukan pidato diperlukan adanya orator atau audiens. Misalkan kita mau berpidato, tentu kan ada orang yang menonton, ada orang yang mau mendengarkan, ya. Tapi kalau kita berpidato cuma sendirian, ya mungkin itu kalian sedang belajar. Kalian juga berusaha untuk bisa mengendalikan audiens supaya dia memperhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita jelaskan, apa yang kita bacakan, sehingga audiens ini tidak sibuk sendiri-sendiri, ya. Apa dimaksud dengan orator dan audien? Orator adalah orang yang ahli berpidato, sedangkan audien adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Sebelum memberikan pidato di depan umum, orator biasanya melakukan persiapan. Orator dapat menulis naskah berdasarkan tema yang akan dibicarakan. Ya. Nah, tentu kita punya persiapan apa sih yang mau kita akan bahas, apa sih yang mau kita sampaikan. Kita harus tulis dulu naskahnya, kita harus tulis dulu inti-inti yang mau kita sampaikan, sehingga apa yang kita sampaikan di dalam pidato itu tidak jauh kemana-mana atau tidak ngawur kemana-mana, ya. Jadi lebih terfokus apa yang kita sampaikan nanti. Tema adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat pidato berlangsung. Tema pidato dapat ditentukan sesuai bidang kehidupan seperti tema kesehatan, pendidikan, kebersihan, kepedulian, dan kepemimpinan. Saat kita akan melakukan pidato, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kejelasan pengucapan kata saat berpidato. Nah, inilah penting sekali ketika kita berpidato itu, suara yang kita lantunkan, suara yang kita ucapkan itu harus jelas, sehingga audiens dapat memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua, keras lembutnya suara saat berpidato. Ketika berpidato, penekanan yang untuk penekanan pasti menggunakan kata-kata yang keras atau kata-kata yang lantang. Tapi kalau ada penekanan yang halus, kita menggunakan kata-kata yang lembut. Contohnya misalkan, ayo kita bersihkan lingkungan ini. Tentu juga kan hanya untuk mengajak atau untuk menghimbau kepada orang lain supaya ayo kita. Berarti kan semua harus ikut.
Yang ketiga, penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat pidato. Ini sangat penting. Penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Karena kan audien itu kan umum, barangkali apa yang kita sampaikan nanti menyinggung perasaan orang lain kan tidak. Supaya bagaimana caranya kita menggunakan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Nah, struktur atau bagian teks pidato. Suatu teks pidato yang baik harus memuat hal-hal pokok berikut ini. Yang pertama, salam pembuka berisi kalimat sapaan, salam, selamat pagi, selamat siang, dan lain-lain. Ya. Kemudian pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Apa sih yang topik yang mau kita bahas ini? Ya. Kemudian inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian penutup menyampaikan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Jadi setelah kita menjelaskan semuanya, temanya, semua isinya, kemudian di bagian penutup itu kita sampaikan lagi rangkuman atau intisarinya. Dari yang kita sampaikan ini kira-kira apa rangkuman atau intisari dari yang kita sampaikan ini tentang apa? Misalkan tentang kesehatan, maka intinya kesehatan itu apa-apa ya. Kemudian salam penutup berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih ya. Contoh teks pidato. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua siswa dan guru SD Negeri 1 Bandung. Nah, itu termasuk dalam salam pembuka. Kemudian pendahuluannya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bandung, Ibu Nanan Nurhanani SBD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SD Negeri 1 Kota Bandung. Dan juga teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Nah, kemudian intinya pada era ini sudah banyak teknologi-teknologi yang canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman ini. Dengan kecanggihannya kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja. Namun tetap ada yang menerima dan meresponnya secara negatif dengan berbagai alasan, seperti dengan alasan teknologi-teknologi yang sudah ada secara tidak langsung telah menyingkirkan budaya-budaya sehari-hari yang telah ada. Hadirin sekalian, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan kita dapatkan dengan penggunaan teknologi-teknologi. Sebagai contoh, kita dapat berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga kita di tempat yang jauh dengan menggunakan telepon genggam. Kita juga dapat mempermudah hal dalam urusan rumah tangga seperti mencuci baju dan mencuci dengan mesin cuci atau memasak nasi dengan penanak nasi listrik atau biasa disebut dengan rice cooker. Bahkan internet pun sudah sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Biasanya dimanfaatkan untuk mencari informasi atau menghilangkan penat seperti bermain permainan yang disediakan di internet. Nah, kemudian penutup, baik buruknya teknologi itu sendiri tergantung pada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri dibuat, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Kemudian barulah salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kemudian menggali isi teks pidato. Dari teks pidato tersebut, kita dapat mengetahui informasi dari teks pidato, yaitu yang pertama, pembicara dalam teks pidato, salah satu siswa SD Negeri 1 Bandung. Audien pendengar dalam teks pidato, Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SD Negeri 1 Bandung. Kemudian tema teks pidato yang disampaikan adalah teknologi. Kemudian tempat saat pidato disampaikan adalah sekolah. Inti pidato yang disampaikan, kecanggihan perkembangan teknologi telah memberikan banyak manfaat untuk membantu manusia dalam kehidupan. Kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Nah, kemudian membuat kerangka teks pidato. Untuk dapat melakukan pidato dengan baik, kamu dapat membuat teks pidato. Pada pidato sebelumnya, kamu sudah melihat struktur atau bagian pidato yang baik. Setelah kamu memahami struktur dalam teks pidato, kamu dapat menyusun teks pidato dengan baik. Namun sebelum menyusun teks pidato, kamu dapat menyusun kerangka pidato terlebih dahulu. Nah, contoh kerangka teks pidato. Yang pertama, latar belakang pidato, peringatan Hari Pahlawan, audiennya kepala sekolah, Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa. Waktu penyelenggaraan 20 Oktober tahun 2020. Tempat acara diadakan SD Merpati Nusantara. Hal-hal yang ingin disampaikan mengenang jasa dan kepemimpinan pahlawan. Kemudian yang keenam, salam pembuka. Salam yang A, salam pembuka kepada semua yang hadir. B, mengucapkan kalimat pembuka. Kemudian yang ketujuh, isi pidato. Pentingnya memperingati Hari Pahlawan. Yang B, mengajak para undangan untuk meneladani pahlawan. Kemudian yang kedelapan, penutup pidato. Mengucapkan kalimat penutup dan permohonan maaf dalam menyampaikan pidato. Dan yang B, salam penutup. Menulis teks pidato, kita perlu mengetahui langkah-langkah untuk membuat pidato yang baik dan benar. Saat menulis pidato, gunakan kalimat efektif dan kata baku agar jelas dan mudah dimengerti oleh pendengar. Berikut langkah-langkah menulis pidato. Yang pertama, memilih topik atau tema pidato. Ya. Topik atau tema hendaknya disesuaikan dengan kemampuan diri serta mempunyai arti atau kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, mengumpulkan referensi bacaan. Bahan pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku bacaan, media massa ataupun media elektronik. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka pidato. Kerangka pidato perlu disusun sesuai struktur dalam pidato seperti salam pembuka, kalimat penutup, bagian isi, dan salam penutup. Kemudian yang keempat, merangkai pidato. Mengembangkan kerangka pidato yang telah dibuat menjadi sebuah pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif saat menyusun pidato. Kemudian yang kelima, latihan oral. Oral artinya berkaitan dengan bunyi bahasa. Sebelum membacakan pidato, sebaiknya melakukan latihan oral. Saat latihan oral, perhatikan kejelasan lafal dan intonasi pada tiap kata. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan tentang pidato. Semoga kalian semua bisa memahami dan bisa membuatkan cara membuat teks pidato. Ya, demikian pertemuan kali ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.